Please subscribe and like. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan wa qana'allaka ya Allah. Salatan wa salaman mutalazzimaini daimatan ya Rasulullah. Melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Syawal, yang salah satu di antaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka itu tema ataupun judul khutbah kami pada hari ini adalah 5 hikmah puasa Syawal. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang Allah beri rahmat. Alhamdulillah, syukur kita pada hari ini telah memasuki pada bulan Syawal pada hari yang ke-7. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menjalankan, untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita lakukan di masa kita melaksanakan ujian di bulan Ramadan, ataupun kita sedang ditempa dalam bulan Ramadan beberapa hari yang lalu. Hadirin makhluk jemaah Jumat yang Allah beri rahmat, setelah melaksanakan bulan Ramadan, tentunya sebagai bukti awal bahwasanya puasa yang kita laksanakan itu tidak semata-mata hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sering barangkali kita mendengar para mubaligh kita menyampaikan, kamin sha'imin min siyamihi laisa lahu ilal juwal atos. Banyak orang yang melaksanakan puasa tapi mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, itu indikasinya adalah orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap dirinya, pribadinya ataupun kualitas ibadahnya. Nah, oleh karena itu ada salah satu amalan sunnah dilaksanakan di bulan Syawal. Salah satunya saja yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai puasa Syawal. Nah, puasa Syawal itu yang kita ketahui adalah satu sunnah yang diajarkan kita oleh baginda Rasulullah SAW sebagai bentuk kontinuitas daripada ibadah kita kepada Allah setelah bulan Syawal. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu apa yang menjadi hikmah yang terkandung di dalam ketika kita melaksanakan puasa Syawal. Hadirin rahimakumullah, adapun hikmah yang pertama adalah menggenapkan agar puasa kita terhitung selama 1 tahun lamanya. Karena kenapa? Karena hitungan setiap 1 hari kita berpuasa di bulan Ramadan itu dihitung 10 kali kebaikan. Kalau kita puasa Ramadan selama 30 hari selama 1 bulan, artinya 30 kali 10 adalah 300. Sementara kita melaksanakan puasa Syawal 6 hari, 6 dikali 10 adalah 60. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi 360 hari, itulah kurang lebih hitungan hari di dalam setahun. Makanya baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa asbi'ahu Syawal, kemudian dia melanjutkan dengan puasa Syawal, kana kasyamid dahri, seolah-olah dia telah melaksanakan puasa selama setahun. Luar biasa sekali hadirin rahimakumullah. Cukup kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal 6 hari, kita sudah dihitung puasa selama setahun namanya. Yang kedua adalah sama seperti sholat sunat rawatib. Kalau sunat rawatib adalah menyempurnakan apabila di dalam sholat fardu kita ada yang kurang. Nah, kalau puasa Syawal ini menyempurnakan ibadah puasa kita di dalam bulan Ramadan. Tentunya ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, kita sudah berusaha untuk tidak melakukan pekerjaan yang membatalkan puasa. Betul, memang kita tidak makan, kita tidak minum, kita menjaga hawa nafsu kita. Namun terkadang boleh jadi kita kurang menjaga agar amalan ibadah puasa kita itu sempurna. Karena kenapa? Ketika kita berpuasa sering ada dusta, ketika kita puasa sering ada perkataan yang sia-sia, begitu seterusnya. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa
Syawal ini, insya Allah itu akan menjadi penyempurna daripada ibadah Ramadan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Allah. Sebagaimana yang kami sudah singgung di awal tadi, bahwasanya ketika kita melaksanakan puasa Syawal ini salah satu ciri. Saya tegaskan sekali lagi, salah satu ciri saja amalan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami katakan demikian? Karena sesungguhnya ada dari perkataan Ibnu Rajah. Beliau ini adalah ulama Sunni. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hambanya, maka Allah akan beri taufik untuk melaksanakan amal soleh setelahnya. Jadi jelas sekali menurut perkataan Imam Sunni ini, apabila Allah memberikan taufik kepadanya, apabila amalnya diterima, Allah akan memberikan kepadanya kesempatan untuk melaksanakan ibadah setelahnya. Itulah kita katakan, setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, kita lanjutkan dengan puasa Syawal kita. Yang keempat, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita melaksanakan puasa Syawal, kita jalani dengan aman, kita jalani dengan tenang, bahkan sholat tarawih pun begitu. Kalau kita lihat, saksikan di televisi, coba kita lihat di belahan bumi lain. Ada saudara-saudara kita melaksanakan ibadah puasanya, mereka tidak tenang, tidak tentram. Bahkan ketika mereka sholat tarawih pun diserang oleh pasukan Israel. Nauzubillah min dzalik. Namun kita pada sampai saat ini diberikan kesempatan untuk ibadah dengan tenang. Selain itu juga rasa syukur kita kepada Allah dikarenakan di dalam bulan Ramadan Allah banyak memberikan pengampunan kepada kita. Oleh karena itu wajib kita untuk mensyukuri. Yang kelima, hikmah daripada puasa Syawal itu adalah sebagai bukti puasa itu bukan sebagai ibadah musiman. Pada suatu saat seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah," sahabat ini bernama Alqamah, "bagaimanakah cara Rasulullah itu beramal?" Dan Siti Aisyah mengatakan, "La kana amaluhu dhimma." Kata Siti Aisyah, sesungguhnya beliau tidak mengkhususkan waktu untuk beramal. Dan satu lagi sebagai pegangan kepada kita semua, Surah Hijr ayat yang ke-9 Allah mengatakan, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kata Allah, sembahlah Allah sampai datang dengan ajal kepadamu. Jadi artinya kita beribadah kepada Allah ini sampai ajal menjemput kita. Terimakumullah, bagaimana cara kita melaksanakan puasa Syawal itu? Yang pertama adalah tentunya dilakukan 6 hari. Yang kedua, lebih utama dilakukan secara berurutan, tapi tidak mengapa kalau tidak secara berurutan. Yang ketiga, lebih utama apabila kita dipercepat. Artinya mulai besok atau mulai lusa kita lakukan. Tapi tidak mengapa juga diakhirkan di bulan Syawal, yang pasti tetap di bulan Syawal. Yang keempat, usahakan apabila ada qada kita membayar qada terlebih dahulu.